Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kami dari keluarga Ornithoptera Optima akan membawakan sebuah buku yang berjudul The Great Story dari Ruth Krauss dan Helen Oxenbury. Ini adalah buku berbahasa Korea memang, pre-love ini ya, buku bekas. Kemudian kami terjemahkan seperti ini. Kami terjemahkan sendiri. Nah, buku ini menginspirasi kami, menginspirasi saya dan istri juga sebagai media diskusi dengan anak-anak tentang bagaimana bertumbuh dan bertambah tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Jadi poin yang paling menarik di sini adalah tentang bagaimana seorang anak ya, si anak ini melihat bahwa orang lain atau semesta di sekitarnya itu bertumbuh. Bunga-bunga bertumbuh, rumput-rumput tumbuh, buah pir bertumbuh, berbunga, kemudian berbuah. Ayam-ayamnya yang awalnya kecil kemudian membesar, besar, dan akhirnya jadi induk ayam. Anjing kecilnya yang awalnya kecil dibawa kemana-mana, sekarang harus bisa jalan sendiri, dia udah nggak kuat gendong, terus membesar besar dan semakin besar. Karena memang anjing itu pertumbuhannya 3 kali lipat dibandingkan dengan usia pertumbuhan manusia. Nah terus dia bertanya, saya tumbuh nggak ya? Pertanyaan ini juga sebenarnya merupakan sebuah kontemplasi, refleksi bagi saya dan keluarga ya, saya dan istri misalnya. Kita melihat orang lain nih, gitu, anak-anak tumbuh dalam arti ya mungkin ya tumbuh ini kan macam-macam ya, bisa bertambah, bisa bertumbuh, dan ukurannya banyak. Yang tidak bisa diukur banyak juga, misalnya bertumbuh pengetahuannya, bertambah kedewasaannya, itu nggak ada ya ukurannya, yang baku itu tidak ada. Nah, sedangkan yang tumbuh omsetnya, yang bertambah omsetnya, yang bertumbuh bisnisnya bisa diukur, bisa terlihat. Nah, ketika kami dalam hidup bersosial gitu ya, itu bertemu dengan teman-teman ya, itu atau melihat kondisi sekitar kami, pertanyaan besarnya adalah kita tumbuh nggak? Atau bahkan saya dan istri bertanya, apakah Umi misalnya bertumbuh dari awal menikah hingga sekarang? Apakah saya bertumbuh, bertambah? Dulu ketika 2011 sampai sekarang mau 14 tahun pernikahan ini bertambah. Bertambahnya gimana? Bertumbuhnya seperti apa? Nah, pertanyaan itu sulit untuk kita jawab kalau kita tidak punya ukuran. Walaupun misalkan sesuatu itu sulit untuk diukur ya, misalnya bertambah kedewasaannya, bertumbuh pengetahuannya, itu sulit diukur. Apakah semakin banyak buku yang kita baca maka kita akan bertambah pintar, bertambah pengetahuannya, bertumbuh kedewasaannya? Belum tentu. Apakah semakin banyak kita diskusi maka kemudian kita akan tahu bahwa kita bertumbuh dan bertambah? Belum tentu. Jadi kita memerlukan sebuah ukuran, dan ukuran ini sebenarnya adalah cermin. Seperti saya tidak akan tahu tidak bisa melihat tai lalat yang ada di sini kecuali ketika saya bercermin seperti ini. Jadi saya baru oh ini di sini. Nah, banyak hal yang tidak bisa kita lihat. Nah karena itulah sebenarnya kita memerlukan sebuah cermin yang jujur. Cermin yang jujur itu yang akan membantu kita untuk mengukur. Nah di sini si anak ini selalu bertanya kepada ibunya, apakah saya bertumbuh? Apakah saya bertambah? Gitu. Dia betul. Bu, ayam-ayam itu sekarang tingginya selututku. Anjing itu sekarang ada di setinggi perutku. Apakah aku bertumbuh? Oh, tentu saja kamu bertumbuh. Tapi anak itu tidak yakin. Kenapa? Karena dia nggak bisa bercermin. Dia nggak punya cermin. Karena dia tidak punya pembanding. Dan kalaupun dia membandingkan dirinya dengan orang lain, itu tidak tepat. Kan kayak kita misalnya, saya atau istri atau anak-anak, membandingkan diri kami dengan orang lain itu tidak tepat, tidak relevan sebenarnya.
Tapi kita tidak bisa berhenti. Kenapa? Kan tidak bisa berhenti tidak melakukannya. Kenapa? Karena tiap hari itu yang kita lihat. Kan tidak mungkin kita kemana-mana bawa cermin gitu ya. Ganjen banget ini kemana-mana bawa cermin gitu. Gak bisa gitu. Nah terus uh, saya dan istri kemudian menemukan apa ya cermin yang paling pas buat kita. Karena nanti di poin ini adalah bagian paling menarik adalah ketika si anak itu bercermin dan dia melihat, oh ternyata bajuku lebih ketat, celanaku lebih cingkrang, mantelku lebih pendek, bajuku lebih ketat dan perutku terlihat buncit, dia lebih tinggi dan seterusnya. Aku bertumbuh, itu kesimpulan dia. Berarti aku bertumbuh ya. Lengan bajuku pendek, mantelku terlalu pendek. Wah, aku bertumbuh. Aku juga sedang tumbuh. Sama seperti ayam, sama seperti anjing, sama seperti yang lain. Saya cerita sama istri. Istri saya itu kan males beli barang-barang sepatu terutama. Karena sepatu yang dibeli oleh kakaknya itu ketika kakaknya membesar gitu ya, adiknya nggak mau pakai longsoran kakaknya. Itu sedangkan kalau kami dulu, misalnya almarhumah ibunya istri itu beli sesuatu udah nggak muat, disedekahkan kepada tetangga, dilungsurkan tangga. Tapi sekarang tetangga yang mau nerima lungsuran kayak gini tuh belum tentu ada. Belum tentu ada. Kayak sekitar misalnya, kayak saya mau ada sepeda tuh, apa ada tetangga yang mau lungsur sepeda saya? Sepedanya anak-anak ini, ya akhirnya disimpan saja. Ya itu sebenarnya apa, karena ibaratnya ya, orang anak yatim piatu pun sekarang saat ini yang kami amati ya, orang-orang berbeda pandangan. Mereka menganggap di antara memuliakan anak yatim itu memberikan baju baru di hari lebaran gitu, bukan diberikan baju bekas pakai kita. Nah itu macam-macam. Nah itu banyak banyak perbedaan pendapat di situ. Cuma saya kemudian berpikir, saya dan istri itu intinya kita sebenarnya butuh cermin. Dan cermin yang tidak mungkin kita membawa cermin setiap hari. Dan cermin setiap hari itu cermin yang seperti ini cermin benda mati. Kita tidak bisa mengukur hal-hal yang tadi yang sifatnya intangible. Lalu cermin mana? Cermin itu adalah pasangan kita, teman terbaik kita, termasuk anak-anak kita. Begitu juga ketika anak-anak kita itu bertanya kepada kita, ayah, apakah aku bertumbuh? Saya bisa menjelaskan gitu, bagaimana Azwa bertumbuh, bagaimana Kori bertumbuh, bagaimana Imron bertumbuh, bagaimana Ibrahim bertumbuh. Itu saya bisa menjelaskan gitu. Apa keunggulan saya, apa kelebihan saya. Kayak seperti kita bertanya kepada cerminnya si siapa, Snow White ya, cermin-cermin ajaib siapa yang paling cantik? Kalau Snow White, kalau si ini apa ibu tirinya Snow White. Kalau kita bicara dalam konteks kisah pertumbuhan ini, wahai ayah, wahai ibu, kalian adalah cerminku. Apakah kalian yakin aku bertumbuh gitu? Nah, dengan kita memiliki portofolio, catatan, pengalaman, kenangan, itu yang akan membuat kita bertumbuh atau membuat kita yakin bahwa kita bertumbuh. Itu jadi apa ya, kalau Malcolm Gladwell menyebutnya sebagai trans memory. Nah, jadi ada memori-memori yang diingat. Oh iya, dulu kalau ayah ngomong seperti ini, sekarang cara bicara ayah seperti ini. Oh iya, dulu cara pandang ayah tentang cinta itu begini. Setelah ayah baca Erich Fromm, cara pandang ayah tentang cinta itu berbeda. Dan cara pandang ayah tentang cinta sangat mempengaruhi cara ayah mendengar. Itu yang apa namanya, oh begitu ya, berarti aku bertumbuh gitu loh. Jadi ternyata saya membaca buku itu bertumbuh. Oh saya baru kenal Erich Fromm di akhir tahun ini. Dulu saya nggak pernah kenal sama sekali Erich Fromm itu. Dan saya bingung
tokoh psikologi mana yang akan saya pelajari, karena saya tidak terlalu sependapat dengan beberapa pendapat-pendapat atau keputusan atau kesimpulan-kesimpulan Sigmund Freud. Nah, ketika saya belajar kepada orang-orang guru-guru yang ada di sekitar saya di Facebook, kok sepertinya saya tidak belajar hal yang fundamental. Nah, kemudian saya ketemu sama Ivan Illich karena saya tertarik di bidang pendidikan. Ivan Illich ternyata punya hubungan baik dengan Erich Fromm. Saya membaca Celebration of Awareness. Erich Fromm menuliskan kata pengantarnya. Ini pentingnya baca kata pengantar. Setelah itu saya mulai mencari buku-buku Erich Fromm karena ternyata pas banget itu. Cukup banyak, ya tidak semuanya gitu. Banyak yang pas, termasuk tentang bagaimana cara saya menerjemahkan atau mendiskusikan What the Book Said dalam buku-buku ini ya, dalam program What the Book Said, melalui konteks pendekatan yang dia lakukan, psikoanalisis. Karena kemudian saya memahami bahwa oh iya, buku-buku seperti ini itu ditulis bukan sebatas ilustrasinya bagus, bukan sebatas cerita yang menggetarkan jiwa, tidak, tapi ada kode, ada simbol yang memang harus kita terjemahkan dalam konteks kenapa buku ini hadir pada saya, bukan pada orang lain. Jadi buku ini akan memberikan kesan yang berbeda bagi tiap orang. Nah, itu menariknya, book based creativity. Nah, itu yang jadi salah satu core bisnis atau core homeschooling di keluarga kami. Karena setiap buku itu memiliki dampak yang berbeda. Buku bagi saya, meskipun bukunya sama ya, Harry Potter misalnya, dampaknya bagi saya, bagi istri, bagi anak-anak itu berbeda. Dan ya seperti itulah bentuk book based creativity itu. Kami bertumbuh, bertambah wawasannya, insight-nya bertambah. Termasuk seperti ini, kami kan jadi bertambah. Yang awalnya hanya untuk diri kami sendiri, kemudian kami belajar untuk menyampaikannya. Dan karena itu kemudian kami bertumbuh. Kami tidak hanya membaca, tidak hanya menulis, tapi juga mengekspresikannya. Kami memperhitungkan bagian-bagian apa yang akan saya jelaskan. Dan bagian saya bukan spoiler apa. Anda bisa baca sendiri, Anda cari sendiri di Growing Story ini. Karena ya pengalaman ini hanya akan Anda dapatkan kalau teman-teman memang membaca buku. What the Book Said kan tujuannya bukan untuk cerita buku dari awal sampai akhir saja. Beberapa memang saya buat seperti itu, tapi pada beberapa yang lain tuh saya cuma ingin cerita bahwa buku ini tuh bagus untuk menjelaskan kepada diri kita sendiri tentang pertumbuhan. Dan maknanya adalah kita punya cermin, dan cermin terbaik adalah pasangan kita, anak-anak kita, karena mereka jujur. Kalau bukan mereka, siapa lagi yang akan lebih jujur kepada diri kita sendiri? Sebab orang lain di luar hubungan rantai kuaku dan benang merah, kalau kata Alfred Adler, itu tidak akan pernah bisa memberikan ketulusan yang sejati. Begitu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sampai jumpa dalam What the Book Said episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.